Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despiani Natalia. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 2892150260, mata kuliah Ekonomi Syariah, dosen pengampu dengan Bapak Imhar MM. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester 4. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pertama-tama saya ingin membahas materi tentang perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, di sini ada sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional itu adalah suatu sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat setempat. Nah, sistem ekonomi ini konvensional terdiri atas sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kapitalisme ini sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 Masehi yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Nah, di sini juga ada sistem ekonomi kapitalis. Di sini juga ada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Dan yang kedua, persaingan bebas. Ketiga, kebebasan penuh. Keempat, mementingkan diri sendiri. Kelima, mekanisme harga sebagai penentu. Dan yang keenam, campur tangan pemerintah yang minim. Yang pertama itu kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Hal ini milik individu merupakan suatu hal yang mutlak tanpa memandang cara mendapatkan ataupun menggunakannya. Yang persaingan bebas ini dapat terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk, antar penyalur produk, antar karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Dalam sistem kapitalis ini, individu atau kelompok terkuatlah yang akan memenangkan kompetisi dan menguasai seluruhnya. Kebebasan penuh. Kapitalisme ini identik dengan kebebasan. Kebebasan atau liberalisme adalah paham yang berpendapat bahwa manusia memiliki hak untuk bebas bagaimana yang diinginkan. Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri ini aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya membawa kemakmuran. Asumsi mementingkan diri sendiri menjadi nilai utama dalam kapitalisme. Mekanisme harga sebagai penentu. Kapitalisme meletakkan sistem pasar sebagai suatu sistem yang akan membawa kemakmuran di masyarakat, di mana proses mekanisme harga di pasar akan selalu meletakkan ekonomi pada posisi yang paling efisien. Dan yang terakhir, campur tangan pemerintah yang minim. Dalam kapitalisme ini, peran pemerintah sangat diminimalkan sebab keseimbangan dalam perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme harga di pasar. Dan yang kedua, ada dampak sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu pertama, mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan karena setiap individu berusaha melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompoknya. Yang kedua, persaingan bebas yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang wajar dan rasional. Dan yang ketiga, mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaiknya melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Yang adapun juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, penumpukan harta yang terjadi pada sekelompok individu atau kelompok menimbulkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata di dalam masyarakat. Yang kedua, individualisme akan mengakibatkan ketidakpedulian individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Yang ketiga, menimbulkan distorsi pada nilai moral karena segala sesuatu selalu dilihat dari aspek ekonomi tanpa mementingkan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Dan yang keempat, timbulnya pertentangan antara individu atau kelompok yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Dan yang kedua, ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi terhadap kelompok pihak atau kaum marginal oleh kelompok pemilik modal, memunculkan paham sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Sistem ini lahir sebagai bentuk keprihatinan Karl Marx atas munculnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu terjadinya akumulasi atau pengisapan
modal oleh kelompok golongan tertentu. Nah, sistem ini muncul pada abad ke-20, di mana mekanisme pasar yang dijanjikan oleh sistem kapitalisme tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, bahkan sistem kapitalisme ini telah mengakibatkan terjadinya kelusuan ekonomi yang ditandai dengan munculnya pengangguran yang berkelanjutan dan meningkatnya kesengsaraan masyarakat. Dan juga ada ciri-ciri ekonomi sosialis. Ciri-ciri ekonomi sosialis ini yang pertama ada kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, di mana kepemilikan individu tidak diakui dalam sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga hal ini akan mampu meminimalkan tingkat kemiskinan yang terjadi karena ketiadaan kesempatan atau akses dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan keras merupakan salah satu ciri utama dalam sistem ekonomi sosialis yang sepenuhnya menganut sistem komando. Yang keempat, setiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelolanya. Dan yang keenam, posisi tawar-menawar individu kunci utama dalam perekonomian. Sekian yang saya sampaikan materinya. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.